setiap kesempatan yang hadir di depan kalian, maka kalian harus mengambil itu. Jangan nunggu kemudian, oh ini bukan passion saya, ini bukan mimpi saya. Tapi mimpi, passion itu kita yang bentuk. Kita mungkin terselamatkan dengan gimana nanti. Tapi jangan lupa di saat kita bilang gimana nanti, ada orang-orang yang sudah ngeset mimpinya dan mereka melangkah untuk mewujudkan mimpi itu. Di saat kita cuman sampai bermimpi doang, tapi nggak bangun-bangun buat mewujudkan mimpi. Bu Ninda. Ya, Roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita ketemu berdua nih. Berdua aja, alhamdulillah. Saya nggak komen ya, Roh. Jadi kita akan main nih 10 menit ke depan ya. Sekarang. Kita main. Oke, main judulnya. Ini kan main. ceritanya kita ini erat sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Maksudnya Oke. adik-adik mahasiswa. Nggak hanya adik-adik mahasiswa dong. Semuanya aja. Semuanya, Gen Z. betul. Karena Gen Z luas sekali sekarang. Betul. Sekarang kita akan bermain di Jangan Sampai. Jadi Wow. judulnya adalah Jangan Sampai. Jangan Jadi gini sampai. permainannya. Oke, kayak Saya sama Pak Tahega itu bilang gitu ya. Maksudnya Oke. apa yang hendak Pak Tahega sampaikan dengan hashtag Jangan Sampai. Jangan Oke. sampai. Oke, dalam waktu Oke. 10 menit Wow. siapa yang lebih banyak Wow. Aku belum menjelaskan ngoleksi quotes banyak nih. maka dia akan menang gitu. Hadiahnya adalah 1 gelas air mineral Guys. atau voucher menginap 3 hari 2 malam. Di Narotama. Iya. Oke, dimulai dari siapa nih? Ayo sweet dulu. Sud. Berapa sekali atau 2? Pakai sud apa ini? Iya, Jepang atau apa nih? Kaca. Kertas. Di apa batu kertas. Gunting kertas. Ayo, Oke, 1, batu 2, gunting kertas. 3. Saya dulu nih. Jangan sampai nyesel karena belum melakukan hal baik yang dulu ada di bayangan tapi belum sempat kita jalankan gitu. Jadi misalnya kita tahu ada orang yang butuh bantuan kita, tapi kita pengen kasih, tapi kita nggak jalan-jalan gitu. Jangan sampai nyesel Oke. karena tidak sempat membantu. Oke, berikutnya. Oke, karena sudah panjang, aku mau kasih yang simpel-simpel aja buat teman-teman Gen Z, yaitu jangan sampai nggak makan. Kenapa? Karena asam lambung kan. Nah itu kamu ya Gen Z, jangan sampai lupa untuk makan. Nggak usah nunggu-nunggu diingetin mantan, nggak usah nunggu-nunggu diingetin pacar, gebetan, ya. Makan aja dulu, gitu kan. Jangan sampai kamu nggak makan, karena itu, aduh, asam lambung Joy, gak enak rasanya. Itu sih. Benar. Jangan sampai Asam lambung tuh bisa kemana-mana loh arahnya, hati-hati kalau. Oh, banget. Jangan sampai juga nanti orang yang ngingetin kamu bilangnya begini, jangan lupa makan ya, gitu. Nanti mati loh. Oke, sekarang giliran saya nih. Jangan sampai lupa berdoa. Karena Dipakai duluan. karena perjalanan waktu ternyata the most powerful things in the world adalah selain uang, kekuasaan, dan juga doa. Itu penting powerful banget. sekali. Bukan tentang apa-apa, tapi kita bersyukur pun, kita berdoa karena kita bersyukur pun, itu akan kembali ke kita berlipat-lipat. Bener. Betul. Jadi jangan lupa untuk berdoa. Katanya Allah itu lebih dekat dari nadi. Jadi Banget. berterima kasihlah kapanpun, berdoalah kapanpun, minta saja bahkan untuk hal-hal kecil, karena pasti akan dikabulkan dengan caranya dalam waktunya. Oke, silakan. Menarik nih. Karena sudah ngomongin Tuhan, nah ini juga lebih dekat dengan Tuhan, gitu kan? Yaitu jangan sampai kalian melupakan kebaikan-kebaikan orang tua kalian. Nah ini penting banget. Betul banget, sumpah. Karena kadang Gen Z kita, mungkin aku sendiri juga sih, merasa bahwa orang tua kita toksik. Aduh, Merasa iya, orang tua kita banget nggak lagi. ngertiin kita. Banget Tapi lagi. kita harus paham, mereka begitu sebenarnya mereka sayang sama kita, cuman mereka nggak tahu cara mengungkapin sayangnya. Betul. Nah jadi jangan sampai kita menganggap mereka itu sebagai orang yang toksik. Betul. Contohnya nih, ke saya nih ya. Oh, iya. Jangan lupa ketika kamu dapat rezeki apapun, Iya. kasih ke orang tua. Karena berapapun kamu kasih ke orang tua akan kembali dengan jumlah yang sama. Bahkan lebih.
Iya, lebih tapi paling nggak sama. Iya. Iya nggak sih? Betul. Kerasa nggak sih? Kerasa dong. Kamu kasih misalnya nih, kamu kasih orang tua 500.000 gitu ya. Nggak butuh waktu lama, siang itu akan kembali 500.000. Iya nggak sih? Betul. Saya udah bolak-balik nih ngalamin. Itu belum lagi kalau rezekinya berkah, itu bisa ditambah berlipat-lipat-lipat. Jadi jangan lupa itu. Oke. Berikutnya, karena tadi sudah Tuhan sudah, orang tua sudah, gitu kan. Yang aku jangan sampai kamu lupa merawat diri. Itu penting banget buat aku. Iya, banget. Karena merawat diri itu adalah bagian dari kita menyayangi diri kita. Betul, Kalau bukan diri kita yang sayang sama diri kita, mau siapa lagi? betul. Kita mau nunggu orang lain? Nggak juga. Benar. Gitu. Oke, aku tanya deh. Sebutkan 3 orang yang paling kamu sayangin. Yang paling aku sayangin orang, pertama tentu adalah ibuku, gitu kan. Itu orang yang paling aku sayangi. Pertama, kemudian berikutnya ayahku, kemudian istriku, baru anakku. 4. 4. Itu guys, jangan sampai kayak Pak Tahega ya. Dia lupa menyayangi diri sendiri. Iya nih, kena deh. Dia lupa menyayangi Betul, diri kan? sendiri. Jadi jangan lupa dirimu lah orang yang juga harus kamu perhatikan. Selain orang-orang yang sangat kamu Iya cintai. loh, aku kan orang ya. Aku lupa. Ini juga kadang-kadang kita lupa. Bener, Kan kadang-kadang- jangan sampai. Bener, kadang-kadang kita merasa ya udahlah gitu. Sekarang giliran aku ya. Iya dong. Jangan sampai berpikir semuanya dibiarkan mengalir dan mengelinding. Karena itu betul. yang sudah saya alami. Saya selalu berpikir, ya sudahlah gimana nanti. Ternyata apa? Kita mungkin terselamatkan dengan gimana nanti. Tapi jangan lupa di saat kita bilang gimana nanti, ada orang-orang yang sudah ngeset mimpinya dan mereka melangkah untuk mewujudkan mimpi itu. Di saat kita cuman sampai bermimpi doang, tapi nggak bangun-bangun buat mewujudkan mimpi. Oke, nah itu juga aku nyambung akhirnya di aku nih ya sekarang kan. Jangan sampai kamu cuma bermimpi doang. Ya, betul. Kalau kamu cuma mimpi doang, kamu nggak akan dapet tuh. Maka kamu harus ngambil kesempatan. Setiap kesempatan yang hadir di depan kalian, maka kalian harus mengambil itu. Jangan nunggu kemudian, oh ini bukan passion saya, ini bukan mimpi saya. Tapi mimpi, passion itu kita yang bentuk. Betul sekali. Kalau kemudian kesempatan itu tidak kita lakukan, maka kita akan kehilangan momentum untuk mendapatkan passion dan mimpi kita. Betul. Kesempatan menurutmu, kesempatan itu bisa datang 2 kali nggak? Bisa datang banyak kali sih, cuman kesempatan yang terbaik gak mungkin datang 2 kali. Betul. Gitu. Tapi saya orang yang percaya kesempatan tuh bisa datang 2 kali. Maksudnya kan kata orang bilang, wah kesempatan sekali seumur hidup. Nggak ada, kesempatan tuh berulang. Iya, berulang Hanya kali. momennya yang berbeda seperti kata Pak Tahega tadi. Iya nggak sih? Ya. Oke, giliran udah selesai kan? Aku ya. Kalau aku jangan sampai apa ya? Apalagi ya? Jangan sampai. Jangan sampai kamu kebingungan mau ngapain kehidupan berikutnya. Ya, Ya, contohnya ini. Iya, bingung kan? Oh, benar. Jangan sampai. Nah, buat kita nggak kebingungan ke depannya, maka satu, kita harus kompetensi. Ya, kita harus banyak baca. Baca itu jendela dunia. Maka kamu banyak-banyakin baca. Jangan banyakin scroll TikTok doang, Benar, scroll benar. story IG, apalagi story mantan. Aduh, itu bikin hidupmu nggak oke banget. Betul. gitu kan. Pernah nggak? Pernah tahu nggak efek dari scrolling media sosial terlalu sering? Brain rot nggak sih? Iya benar. Kamu pernah nggak? Pernah apa Pernah. nih? Aku pernah ngalamin. Merasa brain rot? Nggak sampai busuk Iya, sih, nggak sampai busuk ya. Soalnya yang dilihat kan yang ini juga yang sudah dipilah. Tapi nggak. Menurutku aku nggak tahu ya dari sisi medis ya. Aku pernah seharian nganggur nih. Betul. Terus habis itu aku memang niatkan untuk scrolling media sosial. Aku juga pernah sih eksperimen itu. Dari jam 9, kok kita sama sih? Makanya- Dari jam 9 sampai hampir maghrib. Sama. Pokoknya seharian. Berhentinya cuma makan doang. Habis itu bener, habis iya. tidur lagi, scroll Iya. lagi. Dan tahu apa yang terjadi? Di jam 5 itu kan setelah selesai gitu ya. Jam 5 itu saya merasa saya nggak bisa diajak ngobrol sama siapapun. Nggak nyambung. Betul. Aku juga akhirnya bingung. Akhirnya aku mengevaluasi ya. Apakah karena aku terlalu banyak menerima informasi, ataukah karena aku nggak fokus sama satu informasi tertentu. Saya lebih suka yang kedua makanya tuh. jangan sampai. Karena loncat-loncat ya nggak sih? Betul. Di atas adalah cara mengolah udang yang baik, bawahnya adalah tentang berita politik, bawahnya berita tentang ini, bawahnya jadi loncat-loncat. Iya, belum ada tobrut-tobrut yang datang. Aduh, Allahu itulah. Akbar. Jadi misalnya kita itu kan kadang-kadang ya nggak sih kalau kita recognizing something itu kan kita butuh waktu ya. betul banget. Tapi di media sosial waktu itu hilang. Jadi
sepersekian second gitu. Otak kita tuh baru mau ajak, oh ini tentang udang, kita udah ganti tentang negara, kita ganti lagi tentang artis, ganti lagi. Jadi Maya, kasihan aku otak. juga giliran, walaupun giliran Iya, udah oke, selesai, oke, aku mau oke. nambahin lagi, jangan sampai kamu kehilangan channel kita ini. Oh, betul sekali. Karena dengan channel ini kamu akan banyak hal manfaat, Betul. tips. Betul. Itu Nggak tugas kita adalah menginspirasi. Jadi besar harapan kami bahwa dengan menonton channel ini kalian terinspirasi. Setidaknya tahu mau ngapain habis ini, itu sudah Betul. cukup lah buat kami. Iya, betul banget. Iya gak sih? Aku sudah banyak duluan loh ya. Nggak bisa, saya dulu enak aja. Yang kayak gini nih, jangan sampai buat perempuan ya, jangan sampai mau digombalin, nggak ada faktanya sama laki-laki. Kalau love language-nya word affirmation. Nggak ada. Oh iya, satu lagi, jangan sampai ketipu sama kata-kata love language. Mau physical touch apa-apa, nggak ada, itu karangan. Ya oke lah, nanti kalau sudah menikah, tapi masih pacaran, ada physical touch, terus apa? Ya oke lah, word of affirmation semua oke, kecuali physical touch. Jangan ya guys, Jangan sampai. tertipu. Aku juga jangan sampai itu. Ya kan? Jangan tertipu dengan love language. Satu lagi yang terakhir, jangan sampai menelan mentah-mentah apa yang lagi tren di media sosial. Karena kadangkala atau seringkali mereka yang mengeluarkan tren itu punya hidden agenda. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Jadi kayak contoh nih, cinta itu tidak mengenal batas. Semua dimasukkan tentang jenis kelamin, tentang ini, tentang itu. Padahal hati nurani kita sudah diajarin nih sama orang-orang dari sisi agama dan lain-lain, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Tapi karena ikut tren mentah-mentah, maka buyar semua ajaran-ajaran orang tua, guru di masa kita kecil. Iya nggak sih? Oke, betul. Terakhir aku, jangan sampai kamu perhitungan tentang kasih sayang. betul. Karena kalau kita ngomongin kasih sayang, kita nggak pernah hitung-hitungan. Betul. Gitu. Sebagaimana ibu kita mengasihin kita, Betul. sebagaimana kita mengasihin anak kita, Betul. sebagaimana Tuhan mengasihin kita, maka kemudian itu jangan sampai kita kemudian melupakan hal-hal tersebut. Betul. Satu lagi guys, yang namanya orang tua itu selalu pengen yang terbaik buat anak, walaupun Pasti. anak nggak paham maksudnya. Tapi kamu baru akan tahu bagaimana orang tuamu itu sangat menyayangimu ketika kamu nanti sudah menjadi orang tua. Jadi jangan sampai menyesal. Oke, maafkan mereka, maafkan diri kita, Iya. dan maaf kalau kemudian waktu kita nggak banyak mungkin ya. Benar. Tapi makasih banyak. Semoga ini bisa membuka wawasan begitu ya. Karena kami sudah menjalani masa kalian gitu. Dan Betul. tugas kami adalah mengingatkan supaya kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi ini bukan kita ngejudgement kalian Enggak ya. Enggak dong. Kita bangga kok sama kalian. Yes, kita bangga sama kalian. Bangga banget. Benar. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu ya. Makasih Pak Taiga. Makasih Bu Ninda. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Dah.